Selamat siang Bu Lilis. Selamat siang, Bu Apa Rini. kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu dengan rekan Bu Lilis. Iya, betul Bu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya, Bu. Oh iya, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Ya, tentu Bu, dengan senang hati. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang saya gunakan untuk menilai proses coaching ini, Bu. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu, Bu. Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh, iya, Bu, siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi saya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Bagus sekali Bu, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya, Bu, agar kemampuan kompetensi saya menjadi meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya, Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa, Bu? Saya ingin bisa memfasilitasi coach saya nanti untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Baiklah, Bu, kalau begitu. Nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat ya, Bu. Semoga berhasil. Ya, terima kasih, Bu Rini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Wah, cerah sekali senyumnya hari ini. Alhamdulillah Bu, kita harus tetap tersenyum bagaimanapun keadaan kita, sehingga membawa energi positif terutama pada siswa kita. Oh iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Katanya Bu Lina tadi panjenengan mencari saya. Saya tadi masih menemui wali murid. Ada apa ya, Pak? Jadi gini Bu, eh, mohon maaf, tadi saya seperti ini Bu, saya terima kasih sekali sudah diluangkan waktunya. Saya tahu bahwa Bu Lilis itu memiliki kegiatan yang sangat padat sekali. Iya, Pak. Sebelumnya kita mulai obrolan kita. Kita fokus dulu ya, Pak, supaya obrolan kita terarah. Oh iya, Pak. Apa kiranya mau diobrolin? Ya, Pak. Gitu, Bu. Oh iya Pak, sebelumnya kita mulai obrolan kita. Kita fokus dulu ya Pak, supaya obrolan kita terarah. Oh iya Pak, apa kiranya yang mau diobrolin Pak? Jadi seperti ini Bu, saya kemarin ini bingung. Ini saya pengen curhat, akhir-akhir ini KPM yang sering saya ajarkan itu kurang mendapat respon yang baik. Ada yang sedang bermain HP, ada yang bermain dengan temannya, bergurau. Kemudian murid-murid saya itu kurang termotivasi mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Hanya mungkin mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, hanya ikut-ikutan saja. Akhirnya hal tersebut berimbas pada nilai prestasi akademik yang mereka dapatkan saat ini. Jadi saya saat ini pun bingung Bu, apa yang seharusnya saya lakukan. Makanya saya ingin bercerita kepada jenengan. Oh iya, berdasarkan apa yang telah Bapak uraikan, Bapak merasa agak bingung
karena siswa Bapak hanya menggugurkan kewajiban masuk kelas, tidak menghadirkan dirinya dalam pelajaran, sehingga tidak bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang seperti itu, nggih Pak. Nggih, Bu. Oke, kita akan mengobrol lebih jauh lagi. Tapi sebelum itu, harapan Bapak sendiri dari apa yang kita bicarakan itu apa, nggih Pak? Jadi harapan saya itu adalah setelah saya berbicara seperti ini, yang pertama adalah beban saya terasa ringan karena sudah saya curhatkan kepada orang lain. Kemudian saya berharap juga bagaimana saya bisa memperbaiki kondisi yang ada di dalam pelajaran saya, bagaimana saya bisa menghadirkan motivasi dalam diri saya dan belajar agar tentunya kelas menjadi aktif dan juga tetap menyenangkan. Saya pun memiliki harapan agar anak-anak didik saya itu memiliki prestasi dan nilai akademik mereka meningkat. Serta mereka pun dapat memunculkan ide-ide untuk memperbaiki belajar mereka. Seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi yang kita bicarakan adalah siswa yang menjalani penurunan karena motivasi belajar yang rendah. Iya, Bu, betul. Sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal dan mengakibatkan nilai prestasi akademik menjadi turun. Seperti itu nggih Pak? Iya, Bu. Kalau seperti itu, kondisi ideal seperti apa yang Bapak inginkan untuk meningkatkan motivasi siswa? Jadi yang saya harapkan idealnya adalah setiap siswa itu dapat hadir penuh saat pelajaran, kemudian aktif dalam KBM, baik literasi, diskusi, terutama pada saat penugasan. Namun kenyataannya jika sudah penugasan, apalagi di rumah, mungkin faktor jam sekolah di SMA yang sampai sore, sehingga siswa saya sudah capek dan ketika di rumah sudah malas untuk mengerjakan tugas. Idealnya saya hanya ingin siswa saya tahu bahwa belajar itu merupakan kebutuhan mereka, sehingga mereka memiliki motivasi dalam belajar. Iya, betul sekali Pak. Memang itu kondisi ideal yang diharapkan oleh Bapak. Dan saya juga seperti itu Pak. Bagaimana mereka menghadirkan motivasi bahwa belajar itu sesuatu yang mereka butuhkan. Melihat kondisi ideal yang disampaikan Bapak, kondisi saat ini kalau dalam skala 1 sampai dengan 10, situasi Bapak saat ini berada di angka berapa gitu Pak? Kalau melihat kondisi seperti itu, situasinya dari 1 sampai 10, saya di angka 7, Bu. Alasan Bapak memilih angka 7 mungkin bisa dijelaskan? Karena terlihat dari saat pembelajaran, siswa hanya diam saja, pasif, tidak merespon, apalagi memberikan umpan balik. Mereka ramai sendiri dan juga asik bermain HP, sehingga membuat saya juga bingung, Bu. Begitu pula saat kegiatan mereka yang berkelompok. Yang aktif, ya masih dominan, hanya beberapa anak saja. Walaupun tidak semuanya, mungkin hanya sekitar 60% kalau saya lihat motivasinya masih bagus dan sisanya masih belum sesuai dengan harapan. Namun sebagai pendidik, tugas kita untuk menuntun mendidik bukan hanya mereka yang semangat belajar, tapi semuanya. Ya, benar sekali Pak. Kalau berdasarkan situasi yang digambarkan Bapak dari angka 7 untuk menjadi ideal itu, Bapak pengen target di angka berapa? Kalau saya sendiri itu menginginkan target di angka 10. Oh, angka 10. Bagus itu Pak. Ya, dari angka 7 ke angka 10. Terima Untuk kasih, Bu. mencapai angka itu, kira-kira apa yang Bapak akan upayakan? Jadi sebenarnya saya juga masih bingung, Bu. Makanya saya ingin mengajak ngobrol dengan panjenengan. Namun saya juga sudah punya gambaran, jadi selama ini saya hanya mengadakan pembelajaran yang normatif saja. Setelah saya belajar melalui PMM, IHT, webinar, mungkin nanti saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin mereka tidak aktif itu bukan sepenuhnya salah mereka. Bisa jadi pelajaran yang saya bawakan atau saya berikan itu memang kurang menarik bagi mereka, sehingga kebutuhan belajar mereka yang bermacam-macam itu tidak bisa saya wadahi. Walaupun seperti itu, saya juga menggunakan media pembelajaran yang masih umum atau universal. Terkait motivasi, mungkin nanti saya bisa melakukan dengan ice breaking
atau sekali-kali saya mengajak mereka untuk belajar di luar ruangan. Wah, luar biasa Bapaknya. Nah, satu rencana yaitu membuat pembelajaran berdiferensiasi. Satunya lagi membuat ice breaking dan outing class sehingga mereka nyaman sekali di dalam kelas. Bagus sekali itu, Pak. Nah, dari dua opsi itu mana yang bisa diterapkan dalam waktu dekat ini ya, Pak? Kalau menurut saya yang paling mudah itu yang kedua, yaitu meningkatkan motivasi dengan ice breaking, karena dengan dan belajar di luar kelas tentunya. Namun sesegera mungkin saya aplikasikan di kelas. Paling tidak minggu depan saya sudah bisa memetakan dari kebutuhan belajar mereka. Jika memungkinkan akan saya gabungkan dengan motivasi siswa. Oh, begitu. Jadi rencana Bapak mau disinergikan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan motivasi siswa. Wah, luar biasa itu, Pak. Nah, dari yang dijabarkan Bapak tadi, yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksinya itu apa, gitu, Pak? Dan hasilnya nanti seperti apa? Jadi untuk minimal itu siswa bisa aktif, kemudian bisa hadir penuh dalam pelajaran, motivasinya meningkat pada saat diskusi, kemudian mereka aktif dalam pembelajaran, dan juga tentunya mereka memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Oh, begitu gitu. Nah, untuk mewujudkan hal itu, apakah Bapak membutuhkan bantuan? Dan jika membutuhkan bantuan, siapa saja yang bisa membantu, Pak? Tentu Bu, jadi saya membutuhkan partner, mungkin saya akan berkolaborasi dengan sesama guru yang satu mapel dengan saya. Oh, begitu. Wah, luar biasa perbincangan hari ini, Pak. Sudah mampu menemukan solusi kiranya apa yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran untuk mengatasi permasalahannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Dari percakapan ini kita sama-sama belajar. Mungkin selanjutnya kita akan bertemu lagi. Siap Bu. Nah, apakah dari pembicaraan ini sudah cukup Pak? Apa sudah sesuai dengan harapan Bapak? Insya Allah sudah sangat cukup sekali dan mampu membantu saya dalam menghadapi permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Ya, oke Pak. Jadi begitu. Saya mohon undur diri nih Pak. Ya, Terima Bu. kasih. Sami-sami. Bagaimana keadaannya Bu? Sudah kan melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya juga melihat sudah bagus dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena dengan pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Bu. Iya, sepertinya sudah Bu. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan atau bicarakan? Oh, ya. Tidak ada Bu, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya. Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu. Terima kasih. Iya Bu Rini, sama-sama saya juga terima kasih.